Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Mamang John. Sebuah film berjudul Greenland 2 Migration akan menceritakan tentang umat manusia bertahan hidup setelah planet bumi dihantam meteor besar. Dan apakah perkebunan sawit masih ada atau sudah musnah? Paduli Bagong. Yuk, langsung saja ke ceritanya. 75% of the world. Fragments stuck in our orbit. 5 tahun sejak planet bumi mengalami kiamat sugro akibat dihantam meteor besar, segelintir umat manusia berhasil bertahan hidup dengan tinggal di sebuah bunker yang ada di wilayah Greenland, di mana kisah masih akan berfokus pada seorang pria bernama John yang saat ini sedang pergi jalan-jalan keluar. Selain menemukan beberapa sekoci yang ada di pinggir pantai, John juga menemukan sebuah bangkai kapal yang terdampar dan memutuskan untuk masuk ke sana dan memeriksanya. Looks like you got a little time. I won't hang around. John sempat diperingatkan untuk jangan lama-lama berada di luar, karena selain udaranya masih tercemar, ada badai petir mengerikan yang timbul akibat perubahan iklim dan cuaca pasca kiamat sugro. Sehingga John diminta untuk jangan berlama-lama di dalam bangkai kapal tersebut. John, can you hear me? Tepat saat John menemukan sebuah buku kecil berisi bunga lestari, rekan di bunker mendapati pergerakan badai petir yang berubah arah menuju ke si John. I'm staying ahead of it, but it's gaining. John, where are you? Ketegangan pun terjadi saat John harus berlari dari badai petir yang berjarak 10 meter di belakangnya, di mana John meminta si rekan untuk segera bukakan pintu masuk. Dan setelah John selamat, kita akan dibawa ke ruang rapat ketika para ahli sedang membahas terkait perkembangan kondisi bumi, dengan fakta bahwa stok air, makanan, tisu toilet, odol, koin TikTok, dan data internet di bunker mereka sudah hampir habis. Mau tidak mau, mereka harus mulai berpikir untuk naik ke permukaan keluar dari bunker ini. Namun, sebagian ahli tidak setuju akan hal itu dikarenakan udara masih tercemar dan belum aman akibat dari hantaman meteor yang menyebabkan radiasi besar. Dr. Amina, what's the latest on the crater? Salah satu ilmuwan bernama Dr. Aminah ini bebangusnya mengutarakan tentang salah satu teori yang mengatakan bahwa kawah yang terbentuk dari hantaman meteor seharusnya akan berubah menjadi kehidupan baru setelah beberapa tahun silam. Ia yakin jika kawah tersebutlah satu-satunya harapan yang umat manusia miliki. Tapi masalahnya, jarak dari bunker mereka ke kawah tersebut sangat-sangatlah jauh karena ada di daerah Prancis Selatan dan harus mengarungi lautan untuk bisa sampai di sana. Dan ya, akhir-akhir ini gempa bumi lebih sering terjadi akibat pergeseran lempengan tektonik imbas dari hantaman meteor yang terjadi 5 tahun lalu. Entah sampai kapan mereka bisa bertahan di dalam bunker yang katanya aman ini, yang pasti mereka harus mengambil risiko untuk keluar mencari tempat baru. Motion to send out a rescue party. I second. Sementara itu, kita akan berkenalan dengan istri dan anaknya si John, Allison sang istri, dan Nathan si anak. Di film yang pertama, sosok Nathan ini sempat menjadi beban yang membuat John dan Allison kesusahan. Namun di sini Nathan sudah beranjak remaja, dan semoga saja tidak ngariwahkan yang jadi kolotnya. Can I be excused? Selesai sarapan, John tiba-tiba dipanggil oleh temannya untuk melihat sesuatu yang cukup mengejutkan, yaitu munculnya retakan pada dinding bunker akibat gempa bumi. Di saat yang sama, mereka kedatangan tamu yang datang dari jauh untuk ikut tinggal di bunker ini. Namun, mengingat stok makanan dan air sudah menipis, mereka tidak punya pilihan lain selain harus menolak para pengungsi tersebut. We don't have much time.
Ya, gempa kembali terjadi akibat terbelahnya permukaan. Hal itu menyebabkan bunker runtuh dan menimpa sebagian penghuni. Menyadari bunker ini akan segera ditelan bumi, John dan para penghuni pun berbondong-bondong menuju pintu keluar. Let's go! Let's go! We're not gonna get through here! Tak ada waktu untuk mengantri. John pun membawa istri dan anaknya ke pintu keluar lain yang berada di sisi lain. John dan keluarga berhasil selamat, namun bunker yang menjadi tempat tinggal mereka selama ini lenyap ditelan bumi. Sadar jika tsunami besar sebentar lagi akan datang, semua orang pun berebut sekoci yang ada di pinggir pantai. Entah berapa banyak orang yang berhasil pergi, John dan keluarga sendiri berhasil masuk ke dalam salah satu sekoci tepat saat tsunami akan menyapu daratan ini. Selamat dari tsunami, John dan yang lain pun mulai berembuk menentukan tujuan kemana mereka pergi. Sesuai kabar terakhir yang mereka dapat, Inggris adalah daratan terdekat dari posisi mereka saat ini, dan butuh waktu sekitar 1 minggu untuk mereka bisa sampai di sana. 2 hari berlayar di lautan, mesin sekoci mereka sempat mogok akibat sudah tua dan tai hiangan. Untungnya, John adalah seorang insinyur dan teknisi, sehingga mesin bisa menyala kembali. 5 hari berlalu, mesin kembali mati. Tapi kali ini bukan karena mogok, melainkan kehabisan bahan bakar. Sehingga tak ada yang bisa mereka lakukan, kecuali pasrah pada Tuhan dan arus laut yang membawa sekoci tersebut. Beberapa waktu berlalu, John dan kawan-kawan dikejutkan oleh sekoci yang menabrak sesuatu. Ketika melihat keluar, ternyata mereka berada di atas kota Liverpool, Inggris yang sudah tenggelam. Tak buang waktu, John CS pun langsung mengayuh sekoci untuk mencari sebuah daratan. Setibanya di daratan, John CS berhasil menemukan sekelompok umat manusia yang masih bertahan. Kebetulan di sana ada bunker lain yang sama seperti bunker Greenland tempat tinggal mereka sebelumnya, menggunakan kartu tanda pengenal. John CS pun akhirnya diizinkan masuk, tapi tidak dengan satu ilmuwan yang kartunya ketinggalan. Sehingga alih-alih mendapat tempat tinggal baru, si ilmuwan pun akhirnya tewas setelah ditembak oleh satu penjaga. Dan ya, tepat saat teman mereka mati, muncullah badai petir yang datang ke arah mereka. Ketika para penjaga menutup rapat pintu gerbang, John dan keluarga pun harus mencari tempat lain untuk berlindung. Yang secara kebetulan, di sana ada satu pengendara mobil bernama William yang bisa dimintai tolong dan mengizinkan John, istri, anak, dan Dr. Aminah untuk ikut bersamanya. Setelah lolos dari badai, William pun memberitahu bahwa dirinya akan pergi ke London untuk menjemput anik-aniknya yang terjebak di sana. Kebetulan sekali John juga punya bibi yang tinggal di London, sehingga sebelum pergi ke lokasi kawah meteor, John akan mampir dulu ke rumah bibinya. Di tengah perjalanan, ciwi-ciwi pun izin berhenti sebentar untuk buang air besar di semak-semak. Sementara untuk John dan William, mereka juga terlihat ikut turun hanya untuk sekedar menikmati sebatang jarcok yang mungkin adalah jarcok terakhir yang ada di planet bumi. Lama John tiba-tiba merasakan getaran yang sedang mendekat, yang ternyata tak rela mobil cicilannya dihantam meteor, William pun nekat memindahkan mobilnya ke tempat aman.
Tapi setelah hujan meteor berhenti, John, Nathan, Allison, dan Dr. Amina pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, yang setelah 1 jam nikruh tanpa henti, sampailah mereka di kota London tempat tinggal si Bibi. Setelah 5 tahun tinggal di bunker, John dan keluarga akhirnya bisa merasakan makanan enak dan minum air hangat yang jarang dijumpai. Di mana saat malam hari, Allison tiba-tiba dibangunkan oleh suara batuk John yang ngohkoh tanpa henti. Saat ditanya kenapa, John menjawab bahwa ia hanya mengalami radang biasa akibat terlalu banyak makan goreng kacang saat tadi makan bareng. Tapi setelah didesak Allison, John akhirnya jujur bahwa dirinya sudah terkontaminasi udara beracun akibat sering keluar bunker sewaktu masih di Greenland. 6 weeks. What? I mean, maybe more. What are you talking about? Karena tidak ada yang bisa ditemui, John hanya bisa pasrah dengan kondisi yang dialami, sekaligus meminta istrinya untuk tabah andai kata ia mati lebih cepat sebelum syuting selesai. There's no life from here. Keesokannya, sesuai tujuan awal, John dan keluarga pun pamit pergi pada si Bibi untuk melanjutkan perjalanan menggunakan mobil tua milik si Bibi. Mereka pun langsung berangkat saat itu juga. Di tengah perjalanan saat melewati kawasan sepi dan gelap, John mencoba mengalihkan perhatian putranya supaya tidak takut jurik dengan cara mengajaknya ngobrol terkait Nathan yang kurang dalam melakukan rotasi dan hanya memikirkan diri sendiri. Dan tiba-tiba, I'll go first. Okay. ya, muncullah perampok yang menembaki mobil mereka sekaligus menewaskan Dr. Amina. Tak ingin keluarganya dalam bahaya, John pun mengeluarkan pistol yang dibawanya dan berhasil menghabisi satu persatu perampok tersebut. Setelah menguburkan Dr. Aminah dengan layak, John dan keluarga pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan setelah berjam-jam berkendara, sampailah mereka di lokasi yang seharusnya adalah lautan, kini menjadi daratan kering yang tidak ada airnya. Itu terjadi akibat perubahan suhu dan cuaca pasca kiamat Sugro yang terjadi sebelumnya. Beberapa menit kemudian, John dan keluarga pun tiba di lokasi yang banyak mobilnya. Ternyata itu adalah sebuah jurang dalam yang mau tidak mau, mereka harus seberangi karena tidak ada jalan lain. Nathan takut akan ketinggian, sama seperti saya. Namun karena John mengiming-iminginya dengan top up diamond, Nathan pun akhirnya bersedia untuk turun. Bermodalkan jembatan tali yang dibentangkan dari ujung ke ujung, John dan keluarga harus berjalan perlahan di tengah angin kencang yang menyebrot. Jangan kira ini sudah berakhir. John masih harus melewati jembatan yang dibuat asal-asalan dari tangga yang disambungkan dengan ikatan. Ditambah ada gempa bumi dadakan yang akan semakin mempersulit perjuangan mereka. Dan ya, gara-gara satu orang yang nekat loncat, Nathan pun nyaris jatuh ke bawah jurang. Tapi beruntung, ada John yang siap siaga menyelamatkan sehingga selesai. Selesai dengan jurang, John dan keluarga pun masih harus berjalan ceker menuju ke titik tujuan. Di sana, mereka sempat menemukan kawah meteor lain yang sepertinya masih baru dan menghancurkan satu kota tanpa tersisa. Tak lama muncullah satu warga lokal yang masih selamat bernama Dennis yang dengan baik hati mengajak John dan keluarga untuk ikut bersamanya. I am Denis Laurent. Dennis membawa John dan keluarga ke Perancis Utara yang merupakan kota kecil tempat tinggalnya. Kondisinya masih normal karena tidak terkena dampak hantaman. Ia juga menunjukkan mobil modifikasi miliknya yang bertenaga surya, kalau-kalau suatu hari nanti ia membutuhkannya. Mademoiselle, nous avons la compagnie. Camille, descends, chérie. Tak sendiri, Dennis tinggal bersama istri dan anak perempuannya yang masih remaja bernama Carmilla, tapi bukan hero support.
Sang istri terlihat duduk di kursi roda akibat mengalami sakit keras, dampak dari radiasi pasca kiamat Sugro 5 tahun yang lalu. Thank you so much. This land. Terre promise. Setelah makan bareng, John dan Allison pun istirahat untuk mempersiapkan melanjutkan perjalanan esok hari. Sementara Nathan, ia diajak Carmilla masuk ke kamarnya untuk sekedar mengenal lebih dekat dan saling tukar-menukar informasi satu sama lain. Pisces and Aquarius get along. Keesokan paginya, Dennis memberitahu beberapa informasi penting terkait kawah meteor yang menjadi tujuannya. Sesuai teori Dr. Amina, kawah bekas hantaman meteor tersebut kini menjadi rebutan beberapa pihak militer dari berbagai negara. Sulit untuk bisa masuk ke sana karena dijaga ketat oleh ratusan tentara. Namun, Dennis punya sebuah peta yang menunjukkan jalan alternatif dan hanya itulah satu-satunya harapan yang John dan keluarga miliki. The pass is protected by my friend's battalion of the Western Alliance. So when you get there, you will ask for Commander Genet. Genet. Selain memberikan peta, Dennis juga memberikan sebuah foto berisi dirinya dan teman lamanya. Dennis punya seorang teman yang kini menjabat sebagai komandan bernama Komandan Junet. Siapa tahu John akan membutuhkan itu dalam kondisi terdesak. He'll know I sent you. He can get you through. Thank you. Alasan kenapa Dennis sangat baik adalah ia ingin minta satu saja bantuan dari si John, yaitu mengajak Carmilla, putri sematawayangnya. Karena dengan kondisi istrinya yang penyakitan, cukup sulit untuk Dennis bisa menyelamatkan masa depan anak perempuannya. Setelah berpamitan dengan Dennis, John, Nathan, Allison, dan Carmilla pun langsung berangkat menuju ke lokasi kawah sesuai yang tertera pada peta. Selama kurang lebih 5 jam, mereka akhirnya sudah dekat dengan lokasi kawah dan memutuskan berhenti sebentar untuk istirahat. Saat sedang santai itulah, muncul rombongan tentara Prancis yang melarang John dan keluarga berada di kawasan ini. Nyaris diusir paksa karena tidak mengerti bahasa mereka. John mendapat bantuan dari Carmilla yang sudah pasti bisa bahasa Prancis. Ia mengaku sebagai anak dari teman lama Komandan Junet yang dikirim Dennis untuk menemuinya. Support garant pour les 3 Américains. On va aller jusqu'au cratère. You know you're gonna have to go through a war zone to get there. You'll never make it. Setelah menghubungi Komandan Junet melalui radio, si tentara muda pun akhirnya mengajak John dan keluarga ke dalam rombongan. Namun, tidak seperti yang dibayangkan. John dan sakulawargi harus terjebak di medan perang dalam konflik perebutan kawah meteor. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Back, Jones. Selamat dari zona perang, John pun menumpang pada truk yang membawa mereka ke pangkalan tentara Prancis. Bermodalkan foto Dennis bareng Komandan Junet, John pun minta dipertemukan langsung dengan beliau. Tapi ternyata... Komandan Genet. Wah ya, pupus sudah harapan John untuk bisa membawa keluarganya ke tempat aman di mana ia langsung ngotot minta tolong pada petugas di sana untuk bagaimana caranya supaya bisa sampai di kawah. Mendengar cerita perjuangan John dalam menyelamatkan keluarganya, si petugas pun jadi merasa iba dan memutuskan untuk membantunya dengan cara memberitahu bus transportasi yang biasa membawa orang-orang ke kawah tersebut. Beberapa jam melakukan perjalanan bersama yang lain, selalu saja ada gangguan yang memang disiapkan khusus untuk membuat kita semua tegang, di mana sejumlah perampok mencoba merebut mobil bus tersebut. Setelah supir tewas, para perampok pun menyuruh semua penumpang untuk keluar, di mana John yang tak ingin perjuangannya sia-sia pun menyuruh Allison, Nathan, dan Carmilla untuk keluar duluan. John berhasil menumbangkan semua perampok, namun perut bagian sampingnya sempat terkena tembakan. Allison mengambil alih kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju ke kawah tersebut. Karena jalurnya menanjak,
John dan para penumpang mau tidak mau harus turun dari bus dan berjalan ceker mendaki bukit untuk bisa sampai di kawah. Di tengah rasa sakit dan darah yang terus keluar, John dengan sisa tenaga tetap menemani keluarganya untuk bisa sampai di tujuan. Dan inilah pemandangan kawah bekas hantaman meteor 5 tahun yang lalu. Sesuai teori Dr. Amina, kehidupan baru muncul dari kawah tersebut. Air bersih, rumput hijau, pohon gedang, tangkal cecendet, dan lain sebagainya tumbuh di permukaan tanah yang subur tersebut. Tempat ini mungkin menjadi satu-satunya tempat aman yang umat manusia miliki di planet bumi ini. Akibat kehabisan darah, John pun akhirnya tumbang dan menghembuskan nafas terakhirnya. Allison dan Nathan hanya bisa leweh melihat kepergian John setelah semua perjuangan luar biasanya, karena keluarganya, termasuk Carmilla, akan menjadi generasi pertama yang menghuni kehidupan baru di tempat ini. Dan jika mereka semua mengira hanya kawah itulah satu-satunya tempat aman yang punya kehidupan, mereka sudah salah besar. Negara Konoha adalah satu-satunya tempat yang tidak dihantam meteor. Alamnya masih asri, hutan masih ada, pohon-pohon tumbuh dengan rindang, sumber air bersih melimpah ruah. Namun ketika alam di negara barat hancur gara-gara meteor, alam di Konoha justru hancur gara-gara kebun sawit. Tamat. Ending yang cukup menyawitkan. Kalau kalian suka alur cerita film seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya dari Sahakayangan. Salam Kopi Hideng.